juga menemani teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan juga berbagi ilmu dengan narasumber kita dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Literasi Digital bagi Tenaga Didik dan Anak Didik di Era Digital. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua secara virtual, luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa keren, dan juga nanti ada key opinion leader kita yang seru teman-teman ya. Oke, untuk acara pertama nanti kita akan dibuka oleh keynote speech kita, yakni Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung. Dan selanjutnya ada narasumber kita yang luar biasa hebat juga, yakni beliau merupakan Korprodi Pariwisata dan juga dosen UPN Veteran Jaktim, yakni Ibu Yudiana Indriastuti. Assalamualaikum Ibu Yudiana Indriastuti. Waalaikumsalam Mbak Lala. Iya, Ibu Yudiana gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Terpancar dari wajah Ibu Yudiana nih penuh dengan kebahagiaan, Masya Allah ya. Bagi kita semua, selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dengan hashtag Makin Cakap Digital. Dan khususnya pada hari ini kita akan belajar bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa dan bersama dengan teman-teman dari Provinsi Lampung nih ya. Wah, luar biasa ya, khususnya Lampung Tengah. Apa kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke, baik teman-teman, senang sekali saya Lala Parliana selaku moderator yang akan memandu dan juga menemani teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan juga berbagi ilmu dengan narasumber kita dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Literasi Digital bagi Tenaga Didik dan Anak Didik di Era Digital. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua secara virtual, luar biasa sekali ya. Teman-teman kita luar biasa sekali yang telah tergabung pada hari ini. Ada 44, wah luar biasa. Boleh teman-teman semua yang belum bergabung, temannya silakan share informasi terkait acara kita pada hari ini supaya nanti teman-teman dapat kecipratan berkahnya juga nih. Wah, amin ya. Oke, teman-teman semua, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan kalau tak kenal maka tak arupan ya teman-teman. Oke, kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa keren, dan juga nanti ada key opinion leader kita yang seru teman-teman ya. Oke, untuk acara pertama nanti kita akan dibuka oleh keynote speech kita, yakni Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung. Dan selanjutnya ada narasumber kita yang luar biasa hebat juga, yakni beliau merupakan Korprodi Pariwisata dan juga dosen UPN Veteran Jaktim, yakni Ibu Yudiana Indriastuti. Assalamualaikum Ibu Yudiana Indriastuti. Waalaikumsalam Mbak Lala. Iya, Ibu Yudiana gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Terpancar dari wajah Ibu Yudiana nih penuh dengan kebahagiaan, Masya Allah ya. Iya, Ibu Yudiana sudah siap untuk menyampaikan informasi dan juga materi yang akan disampaikan nantinya? Insya Allah siap. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih Ibu Yudiana. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Mohon izin, saya akan menyapa narasumber selanjutnya. Iya, yang kedua narasumber kita yakni Bapak Hariko Satria. Beliau merupakan penulis buku Seni Mengelola Tim Media Sosial
Selain itu, beliau juga merupakan CEO Komuni Konten dan GIS. Assalamualaikum Bapak Hariko. Waalaikumsalam Mbak Lala. Salam Iya. hormat narasumber semua. Mas Wah, Masya Irfan, Allah. Mbak Lidiana, Mbak Oren, Delda semuanya. Iya, Bapak sudah siap untuk menyampaikan informasi dan juga materi nantinya? Siap Mbak Lala, siap. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, makasih, siap. Ya, nanti kita akan berjumpa di sesi materi. Selanjutnya, ini pemateri kita, narasumber kita yang ketiga, masih muda nih teman-teman. Luar biasa sekali ya. Kita akan belajar bersama dengan Kak Muhammad Irfan Ar-Rafi'i, selaku Ketua Umum PMII Universitas Lampung tahun 2021 sampai 2022. Halo Kak Irfan. Halo Kak Lala. Ya, Selamat sehat siang. Kak Irfan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kak Irfan sudah siap untuk sharing-sharing kepada teman-teman dari Lampung Tengah nih? Oke, Siap, Kak? insya Allah siap Mbak Lala. Oke, luar biasa sekali semangat dari Kak Irfan. Oke, terima kasih Kak Irfan. Sampai jumpa lagi. Dan berikutnya ada juga nih teman-teman, pemateri kita yang muda juga, cantik lagi ya. Ya, ini beliau merupakan Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Usuluddin UIN Real, yakni Kak Suhelda Yuliana. Assalamualaikum Kak Suhelda. Iya, Kak Suhelda, halo. Iya, halo Kak. Iya, Masya Allah. Sudah siap ya Kak untuk menyampaikan materi pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih Kak Suhelda. Baik teman-teman semua, tadi saya sudah menyampaikan dan juga memperkenalkan para narasumber kita. Ada juga nih pelengkap kita pada hari ini, yakni Key Opinion Leader kita. Beliau merupakan seorang YouTuber dan juga lucu banget teman-teman ya. Nanti kita akan mendapatkan informasi dan juga kita akan mendapatkan hiburan nih sepertinya dari Just Oren. Oke, assalamualaikum, selamat siang Just Oren. Halo, kalau hiburan itu pelawak. Kalau aku Ya, biasanya YouTuber juga seru-seru nih ya Just Oren ya. Kita akan dihibur melalui konten-kontennya nih ya Kak. siap. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan ketemu kembali. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang bertanya-tanya, kenapa acara ini diselenggarakan oleh Kominfo? Nah, hari ini dan zaman ini sangat diperlukan pengetahuan dan juga kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, dan membuat informasi agar kita dapat memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting banget kita untuk mempelajari literasi digital pada hari ini. Baik teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk follow dan juga subscribe YouTube channel dari Siberkreasi. Ya teman-teman, tolong di follow Instagram dan juga Facebooknya @siberkreasi. Berikutnya juga nyalakan lonceng notifikasi untuk YouTube channelnya Siberkreasi. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link registrasi yang telah disediakan oleh panitia melalui chat box ya. Teman-teman silakan isi registrasi tersebut sebelum kita memulai. Nanti teman-teman akan mendapatkan nomor token dari registrasi yang telah teman-teman lakukan. Setelah itu silakan teman-teman simpan token tersebut sebagai password untuk mengisi post test setelah acara selesai. Gunanya apa sih post test tersebut? Nanti teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat
sebagai tanda bahwasanya teman-teman telah mengikuti acara pada hari ini. Jadi silakan diisi terlebih dahulu link registrasinya ya teman-teman. Silakan dicatat nomor tokennya sebagai password dan disimpan. Nanti teman-teman kami persilakan untuk mengisi post test setelah acara selesai. Dan selanjutnya teman-teman, demi terselenggaranya acara kita dengan baik, tertib dan juga nyaman, kami mohon kepada seluruh peserta dan juga teman-teman untuk dapat mute suaranya di Zoom, jadi di mute terlebih dahulu selama acara berlangsung. Berikutnya kami mohon untuk teman-teman semua posisi terbaik yaitu berduduk, kemudian teman-teman tidak berbaring ataupun tertidur ya. Nanti ngantuk ya teman-teman. Dan kami sarankan dan kami mohon untuk tidak dalam keadaan berkendaraan dan juga kami minta teman-teman untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tentunya tetap on cam ya teman-teman, biar para narasumber kita semakin semangat karena melihat wajah teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan diikuti nanti keynote speech kita, yakni Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung.
mengikuti acara ini sampai akhir karena materi yang akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik teman-teman semua. Oke, baik teman-teman semua, selamat siang dan ini kita akan memulai acara yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita yang luar biasa. Untuk materi yang pertama, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Yudiana Indriastuti selaku Korprodi Pariwisata. Beliau juga termasuk dosen dari UPN Veteran Jatim, maksud saya, Veteran Jatim, dengan materi Welcoming Gen Alpha, Change and Challenge in Digital Skill. Kepada Ibu Yudiana Indriastuti kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini di jam-jam krusial ini ya, jam 2 ini. Jam yang ngantuk. Tapi saya lihat pesertanya pada semangat semua. Saya izin share screen. Tadi sempat Mbak Lala sampaikan bahwa materi kita hari ini tentang welcoming Gen Alpha, Change and Challenge in Digital Skill. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sempat Mbak Lala kenalkan juga sedikit ya. Background saya dosen, saya mengajar di UPN Veteran Jawa Timur di Prodi Komunikasi, kemudian juga sebagai Korprodi Pariwisata. Saya menyelesaikan kuliah di UPN juga, alumni UPN, di UI dan Unpad gitu ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut bisa menghubungi saya di ini email saya dan nomor HP saya. Gitu ya. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit memberikan ilustrasi tentang Gen Alpha itu seperti apa gitu ya. Saya mempunyai cerita tentang penggunaan internet. Jadi anak saya itu yang paling kecil itu sudah, ini sih bukan termasuk Gen Alpha ya, tapi dia di perbatasan antara Gen Z dan Gen Alpha gitu. Suatu hari dia nanya ke saya, boleh nggak saya menjual kamera hadiah ulang tahun yang diberikan bapak sama ibu gitu ya. Terus saya nanya buat apa dijual gitu kan. Ternyata dia ingin membeli dia ingin membeli HP versi yang canggih menurut dia ya, yang nanti HP itu bisa hasil fotonya itu lebih bagus, kemudian bisa langsung diedit dengan program-program yang tersedia di sana. Oke lah, alasannya reasonable gitu kan. Kemudian saya izinkan dia untuk menjual kameranya tadi. Pikiran saya anak kecil gitu kan ya, kerucil paling dia nawarin ke teman-temannya gitu ya, nggak, entah kalau syukur-syukur laku gitu kan. Itu hari pertama dia ngomong, besoknya lagi dia nyolek saya lagi, Bu, anterin aku ke Transmart dong, aku sudah janjian dengan pembeli saya. Saya jadi melongo gitu. Ternyata anak-anak kecil itu sudah larinya itu lebih kencang gitu. Saya baru berpikir bahwa mana mungkin sih dia bisa menjual gitu ya. Ternyata dia sudah bisa menjual dengan menggunakan internet gitu ya. Dia sudah mempunyai skill untuk bertransaksi dengan menggunakan teknologi digital gitu. Sementara kita sebagai orang tua ya, notabene sebagai pendidik itu masih berpikiran bahwa internet itu gimana ya dampaknya untuk anak-anak saya, apakah dia akan terkena cyber kriminal gitu ya misalnya, atau nanti anak-anak saya tidak terpengaruh pada konten-konten negatif, pornografi dan segala macam. Tapi ternyata generasi Z pun dia sudah bisa
dia bisa mengambil sisi positif dari digital itu sendiri. Nah, penting untuk diketahui untuk pendidik ya, kita sebagai orang tua yang atau guru yang mendidik generasi muda ini, sebenarnya di internet itu ngapain aja sih gitu. Kalau kita lihat negatifnya, di sisi negatif pasti akan banyak ya ketakutan kita. Tetapi sebenarnya di internet itu juga banyak hal positif yang bisa kita dapatkan gitu. Kita gunakan untuk mengedukasi generasi alfa ini ya. Nah, apa saja yang bisa ditemukan di internet itu? Belajar. Kalau kita melihat, misalnya kita ngelihat apa sih kontennya di di sosial media itu, kita buka Facebook misalnya. Facebook itu banyak yang bisa kita dapat belajar melalui Facebook. TikTok yang orang melihat itu sebagai itu apa sih ya, cuman goyang-goyang nyanyi-nyanyi gitu. Tapi di satu sisi banyak yang kita bisa pelajari di TikTok itu. Bagaimana kita misalnya membuat pembukuan atau bagaimana cara menghasilkan foto yang baik. Banyak hal yang bisa kita pelajari di internet itu. Kemudian streaming gitu ya, kalau kita nggak sempat menonton acara yang ada di televisi, kita bisa melalui streaming itu, bisa mengulangnya. Kemudian belanja ini bisa lebih mudah dan lebih cepat. Kita bisa memperpendek waktu kita, menghemat waktu kita dengan berselancar di internet. Pekerjaan sekarang dengan nanti di generasi alpha itu pasti akan sangat berbeda ya. Pekerjanya mereka nanti juga akan bekerja secara online. Ibu Yuliana, Ya. izin interupsi Ibu, mohon maaf. Ibu boleh untuk di full screen Ibu, di slideshow saja Oh, biar maaf. terlihat semua. Ya, oke. Oke, Terima kasih. baik. Sip. Terima kasih Bu. Mohon maaf, silakan Bu lanjut Bu. Oke. Iya. Nah, pengguna internet itu siapa saja sih gitu ya. Secara individual, masyarakat Indonesia itu yang menggunakan internet 45%, hampir separuhnya gitu ya. Dimana berdasarkan jenis kelaminnya itu baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kesempatan yang sama besarnya untuk mengakses internet. Untuk berdasarkan usia, ini ada 26% itu mereka yang berusia di antara 50 sampai 65, kemudian usia 9 sampai 19 tahun ini ya, generasi alpha, itu ada 43%. Kemudian 50% itu di usia 30 sampai 49, dan yang terbesar adalah di usia produktif itu 60%, di usia 20 sampai sampai 29 itu. Ya, sorry. Nah, mereka untuk apa saja penggunaan internet itu? Yang pertama, yang paling banyak mereka akses di internet itu adalah pekerjaan gitu ya. Mereka bekerja di internet itu. Bekerja melalui online, bisa melalui e-commerce, bisa saham itu, jualan saham. Kemudian bisa banyak hal pekerjaan yang ditemukan di internet. Kemudian kewirausahaan ini ya, kewirausahaan ini banyak sekali kita temukan di nanti mungkin YouTuber kita Jos Oren akan banyak mengupas tentang ini gitu ya. Ngapain aja di internet dengan kewirausahaan. Kemudian di internet juga bisa kita menemukan beasiswa gitu. Anak-anak zaman sekarang itu berpikirnya untuk mendapatkan pendidikan tidak lagi pendidikan di dalam negeri. Mereka sudah berpikir untuk berkeliling keluar dari negara gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Mereka bisa mendapatkan banyak beasiswa yang bisa ditemukan di internet. Kemudian untuk sarana berprestasi gitu.
internet itu apa bisa ya untuk berprestasi? Banyak yang bisa kita gunakan untuk membuat kita berprestasi di internet. Misalnya kalau kita hobi di bidang apa, misalnya fotografi misalnya. Nah, dari situ kita bisa memperbaiki itu teknik-teknik bagaimana moto dari yang sederhana sampai nanti hasil fotonya itu sangat luar biasa. Dan di situ banyak ditemukan festival-festival, lomba-lomba gitu ya. Banyak hal-hal positif yang bisa kita temukan di dunia digital. Kemudian penggunaan yang kelima adalah jaringan. Dengan internet kita bisa mempunyai jaringan yang sangat luas. Jaringan di sini bukan jaringan internet ya, tapi jaringan relasi. Kita bisa membentuk banyak relasi dengan menggunakan internet. Nah, pentingnya untuk cakap bermedia digital itu apa sih? Kenapa kita harus mempunyai kecakapan untuk bermain di dunia digital? Jadi selama ini kebanyakan dari kita orang tua dari generasi alpha ini ya, kita hanya sudah puas dengan mengoperasikan saja gitu. Begitu kita sudah bisa main Facebook, kita bisa main Instagram, ya sudah, kita bisa Zoom, selesai gitu. Beda dengan generasi alpha. Kalau generasi alpha itu dia bisa mengulik berbagai macam kelebihan yang ada di internet. Kalau seperti misalnya tadi ya, kalau saya contohkan tadi, begitu anak saya berhasil transaksi gitu kan, dan sementara orang tuanya belum pernah melakukan transaksi elektronik gitu ya, transaksi digital, akhirnya sudah dipasrahkan sama anaknya saja. Kalau kita misalnya ingin menjual sesuatu, kita nggak berusaha untuk ngulik gimana caranya supaya kita berhasil juga melakukan hal seperti itu. Beda dengan generasi yang sekarang, dia akan ngulik terus akan cari gimana caranya supaya mereka bisa melakukan hal seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita sebagai orang tua dan pendidik itu juga cakap bermedia digital supaya kita bisa mengoptimalkan penggunaan gadget, penggunaan media sosial untuk sebesar-besarnya manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi semua yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja indikator dari kecakapan menggunakan media digital? Ini ada beberapa sumber. Yang pertama menurut Japelidi itu jaringan penggiat literasi digital. Di situ disebutkan bahwa untuk cakap digital itu perlu 10 kompetensi ya, 10 kemampuan. Pertama, untuk mengakses, kemudian memahami, menseleksi, kemudian mendistribusikan, memproduksi, menganalisis, memverifikasi, dan evaluasi sampai ke kolaborasi. Kemudian menurut Tular Nalar ini hanya 8 kompetensi. Orang kalau sudah punya indikator 8 ini berarti sudah cakap bermedia digital. Ada 8: mengakses, mengelola, mendesain, memproses, berbagi pesan, kemudian membangun ketangguhan diri, kemudian melindungi data-data yang kita punyai, dan berkolaborasi. Sedangkan menurut Badan Cyber dan Sandi Negara itu ada 5 kompetensinya: mengelola data dan informasi, kemudian berkomunikasi dan berkolaborasi, kemudian mengetahui bagaimana keamanan digital, kemudian berpartisipasi. Nah, kalau menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, Siberkreasi, dan Deloitte ini mensyaratkan 4 kompetensi. Yang pertama digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nanti yang akan dibahas oleh narasumber berikutnya. Itu ya. Nah, pentingnya apa sih untuk punya keahlian dasar digital itu? Pertama, dengan mengetahui jumlah pengguna internet. Ya, tadi kan di slide yang ketiga
saya sampaikan di situ dilihat berdasarkan jumlah penggunanya internet itu yang paling banyak yang mana saja. Itu bertujuan untuk supaya kalau kita ingin memanfaatkan, kita nggak salah menggunakan platform gitu. Ada berita itu seorang ibu-ibu yang dibully karena salah platform gitu ya. Harusnya untuk usia sekian itu menggunakan media sosial yang cocok itu ini, yang sesuai itu platform ini, tapi ibu tersebut masuk ke platform yang untuk anak muda, akhirnya dia dibully habis-habisan gitu ya. Jadi penting untuk kita mengetahui dasar-dasar penggunaan internet ini. Kemudian ragam usia pengguna tadi sudah disebutkan di slide yang awal. Ini kita penting untuk mengetahui ragam pengguna dari platform media digital. Nah, gunanya untuk persebaran penggunaan internet. Nah ini ini platform yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dari platform YouTube itu 88% ya dari total pengguna YouTube. Kan ada tuh orang yang punya akun YouTube tapi dia nggak aktif di situ. Nah ini yang aktif ada 88%. Kemudian di WhatsApp itu ada 84% dari total penggunanya. Kemudian Facebook itu 82%, Instagram 79%, dan Twitter yang paling rendah ya. Memahami aplikasi media sosial. Nah, di media sosial itu apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah bagaimana kita mengakses media sosial itu seperti apa caranya, karena masing-masing platform media sosial itu mempunyai cara untuk mengakses yang berbeda. Kemudian menyeleksi, kemudian memahami seperti apa. Misalnya kita ingin mencari data tentang berita X gitu ya. Kita lihat dari platform yang berbeda itu beritanya sama enggak, ada perbedaan enggak. Kemudian yang menyebarkan itu siapa. Nah, kita bisa melihat dengan menyeleksi ini. Kemudian memahami konten dari dari media sosial yang ingin kita gunakan. Kemudian mampu memverifikasi, memproduksi, mendistribusikan gitu ya. Kalau kita hanya memproduksi saja tidak bisa mendistribusikan konten, ya percuma saja gitu menggunakan media sosial. Kemudian berpartisipasi dengan menyebarkan konten-konten yang produktif, konten-konten yang bagus, dan berkolaborasi dengan konten kreator yang lainnya. Nah, bagaimana cara ini mengakses internet? Yang pertama, bagaimana cara mengakses internet? Kadang kita di era digital ini masih ada beberapa yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses internet gitu. Kok nggak bisa ya ini internet, saya mau buka Facebook kok nggak bisa. Nah, karena untuk mengakses internet ini kita memerlukan perangkat keras gitu ya, membutuhkan teknologi untuk mengakses internet. Yang pertama, kita bisa menggunakan modem gitu ya. Modem itu kita harus menggunakan menggunakan pulsa supaya modem itu bisa beroperasi gitu ya, atau dengan menggunakan perangkat telepon yang ada di rumah gitu. Kemudian smartphone itu juga bisa untuk mengakses internet gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika mengakses internet itu syarat dan ketentuan dari platform atau ketentuan dari aplikasi-aplikasi yang ingin kita akses gitu. Kalau kita pengen mengakses, aku kok pengen bikin Facebook ya, atau pengen
bikin TikTok atau pengen bikin IG itu gimana caranya gitu. Syarat dan ketentuan masing-masing aplikasi itu ada, misalnya dengan membuat email dulu gitu ya, membuat akun-akun yang yang tentu syaratnya di tiap platform akan berbeda. Ini yang harus diketahui. Kemudian yang harus difahami juga format dari teks gitu ya. Kemudian panggilan suara, rekaman video call gitu, harus tahu masing-masing fungsi yang ada di di dunia digital itu. Misalnya kalau kita menggunakan smartphone itu Facebook itu bisa buat telepon, bisa buat video call gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak mengetahui simbol-simbolnya atau tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan gitu, kemudian asal pencet saja gitu. Kita dalam misalnya lagi suka kan biasanya membawa gadget ke kamar mandi gitu ya, terus tanpa sengaja kepencet video call, nah itu bisa bahaya gitu ya, karena ketidaktahuan menggunakan perangkat digital itu bisa berakibat fatal gitu. Ibu Yudiana. Iya. Waktunya bentar lagi, jadi silakan Ibu. Waduh. Selesai. Izin? Iya. Oke. Terus gimana ya? Oke. Apakah kecakapan digital itu hanya untuk kita saja gitu, dalam artian orang-orang yang seperti kita gitu ya? Nah, ada pengetahuan atau kecakapan digital ini harus dilakukan pada semua golongan, tidak terkecuali dengan pengguna khusus gitu ya, kaum disabilitas, kemudian mereka yang rentan terhadap serangan atau misalnya kejahatan digital, kemudian 3T ini mereka yang tinggal di luar, di daerah yang tertinggal gitu ya, yang terjauh, yang pulau yang terluar gitu ya, ini juga harus disentuh dengan cara-cara khusus gitu. Aduh, saya jadi ini ya, 5 menit cepet banget gitu ya. Oke, saya bisa minta tolong pada ini ya, admin untuk memutarkan video saja. Itu video dari konten ininya, konten kreatornya Gen Alpha gitu ya. Dia membuat satu video singkat tentang bagaimana kecakapan digital yang harus dipunyai oleh mereka yang berusia pada generasi Alpha gitu. Saya stop screen share-nya, bisa minta tolong untuk diputarkan videonya. Oke, Ibu, videonya akan kami tampilkan sebentar lagi, Bu ya. Iya. Ya, ini yang nanti yang membuat pesan melalui YouTube ini adalah anak usia 9 tahun ya, masih masuk dalam generasi alfa. Bagaimana dia mengedukasi teman-temannya gitu ketika dia menggunakan waktu senggang di liburannya gitu. Halo, Assalamualaikum. Sehat kan? Namaku Aca, usiaku 9 tahun. Teman-teman, kita liburan lagi nih dari rumah. Wah, asik, bisa bebas main HP. Tunggu dulu. Jangan lupa minta izin ayah atau bunda sebelum mulai berinternet ya. HP-nya juga izin pinjam dulu. Jangan sembarangan ngobrol sama orang asing di internet, apalagi sampai video call, kirim foto, atau memberi nomor HP. Banyak orang jahat. Menjadi YouTuber atau gamer memang keren,
Tapi ingat, nggak boleh kasar, tetap santun, dan bikin kontennya bersama bunda, ayah, atau om dan tante. Kita kan belum boleh punya akun sendiri, lagi punya bisa lebih seru kalau sama mereka. Oh ya, di internet juga bisa belajar banyak loh. Bisa belajar bikin game, belajar bahasa, bikin robot, sampai jalan-jalan kemana saja. Minta bunda mencarikan kelas yang seru supaya liburan kita menyenangkan. Selamat liburan ya teman-teman. Jangan lupa tetap beribadah, beristirahat, membantu pekerjaan rumah, belajar, dan menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yudiana Indriasati. Luar biasa sekali nih. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Yudiana. Menarik sekali ya, ya. Jadi kecakapan digital itu diperlukan oleh seluruh kalangan ya. Di anak kecil, orang tua, dan remaja. Oke. Buat teman-teman semua, silakan yang memiliki pertanyaan, silakan di chat di chat box, kemudian ditujukan untuk siapa dan juga lengkapi nama teman-teman. Oke.